Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Allahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun wareg, sampun buka, sampun cekap anggenipun maem lan nginum seniki salat isya dilanjut kultum. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling orang ngucapna alhamdulillahi rabbil alamin. Esi bisa kencot, esi bisa wareg, esi bisa ngantuk, esi bisa aktivitas dan lain sebagainya. Nikmat yang luar biasa ditambah udan bres, moga-moga membawa manfaat dan barokah. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang satu dosa besar yang ini menjadi istilahnya baing dosa wonten ing agami Islam inggih menika ingkang naminipun syirik. Syirik itu artinya mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu syirik. Nah, syirik itu macam-macam bentuknya, dimensinya dan seterusnya. Ini menjadi penting karena Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 48 saya menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik itu bagaimana misalnya? Yang pertama dimensi rububiyah, yaitu meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudorotan dan meraih kemanfaatan atau dapat memberikan berkah. Nah, ini contoh dari syirik rububiyah. Jadi menganggap ada keramat yang bisa mendatangkan, sehingga dia minta bantuan kepada mereka. Nah, misalnya di sini ada tokoh besar dulu, kemudian kita meminta kepada namanya atau ruhnya atau dengan menganggap itu ada kesaktian dan lain sebagainya. Padahal mestinya kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua dimensi mulkiyah, misalnya mematuhi sepenuhnya kepada aturan atau penguasa yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya misalnya boleh makan daging babi misalnya, padahal itu diharamkan. Yang ketiga dimensi ilahiyah, misalnya berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini contoh daripada syirik atau dimensi dari syirik. Nah, syirik itu macam-macam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang pertama syirik besar, syirik sing gede, asyirkul akbar, yaitu menjadikan Allah sekutu dan dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Takut, harap
cinta kepada selain Allah seperti dia mencintai kepada Allah, atau melakukan satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Ini adalah pengertian dari syirik besar. Contohnya apa? Menyembah patung yang dianggap itu sebagai Tuhan. Nah, dulu zaman jahiliyah itu banyak patung-patung, malah patungnya di sekitar Ka'bah. Nah, ini syirik besar. Kemudian syirik kecil, yaitu semua perkataan dan perbuatan yang membawa seorang kepada kemusyrikan. Nah, ini hati-hati bagi kita ya, untuk bisa membersihkan tauhid kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat syirik disebut dalam Al-Quran itu surat Luqman ayat 31, inna syirka ladulmun adim. Syirik itu adalah kedoliman yang besar ya. Nah, syirik kecil itu misalnya bagaimana contohnya? Syirik kecil ini biasanya nanti kalau sering dilakukan bisa mengarah kepada syirik besar. Yang pertama misalnya memakai jimat. Ini banyak mungkin ya di antara masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa itu dulu pada sering memakai jimat. Ingon-ingon. Apa ya? Ingon-ingon utawane diisi lah. Men disenengi wong, men kon wong pada seneng nganggo apa dileboni apa jenengane susuk. Ya utawane men sekti ora pasah dipencelas bedog nganggo jimat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Jadi untuk menolak bahaya atau mendatangkan rezeki, contohnya ya apa ya, mantra-mantra atau rajah-rajah itu. Jadi kalau kita memasang rajah itu kan seolah-olah menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersumpah dengan selain Allah. Nah, jadi kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Yang ketiga, menggunakan mantra. Mantra itu ya apa ya? Rapalan apa ya? Iya, rapalan. Umet-umet atau sesuatu yang harus dibaca atau bacaan tertentu yang itu kemudian mengakibatkan kepada kejahatan atau yang semisal dengan itu. Maka Rasulullah menyampaikan pesan, sesungguhnya mantra, jimat dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Apalagi di zaman modern ini ya, mantra-mantra itu sebenarnya tidak begitu berfungsi. Nah, sekarang kalah oleh media-media modern. Jadi ini jamaah sekalian, kita ya mengingatkan kepada diri kita untuk tidak memakai yang demikian itu. Mantra-mantra, jimat dan seterusnya. Yang keempat adalah sihir. Nah, sihir itu kan bekerja sama dengan setan. Jadi ini tidak diperbolehkan. Kemudian ramalan atau perbintangan. Nah, sehingga mungkin kita dulu sok baca-baca gitu ya. Bintangnya apa kayak Sagittarius, Capricorn, apa? Dan bintang-bintang yang lain. Waduh, ki nasibku elek minggu kiye. Wah, ki nasibku apik iki arep ketemu jodoh dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Jadi nggak usah percaya yang seperti itu. Kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kemudian bernadar, berjanji kepada selain Allah. Jadi janji tapi kepada selain Allah.
nanti kalau saya sembuh saya akan menyembelih kambing, nggo sedekah nang kalen ngarepan omahku. Men ora banjir bae sembelihna wedhus. Wedhuse dikendangna. Eman-eman teman. Yang terakhir adalah menyembelih binatang bukan atas nama Allah. Jadi disebutnya bukan nama Allah. Inilah diantaranya jamaah sekalian perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada syirik besar. Nah, yang Rasulullah khawatirkan justru syirik kecil atau syirik tersembunyi yang disebut dengan riya atau pamer. Itu diibaratkan seperti semut yang berada di kegelapan malam hari di atas batu hitam. Semut ireng nang dhuwur watu ireng nang ngaring petengan. Jadi memang yang namanya riya itu tidak kelihatan. Maka kita hati-hati, waspada, ya berusaha untuk tidak riya atau pamer. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita ini tauhidnya lurus, terbebas dari syirik. Orangnya namanya pelakunya itu namanya musyrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.